Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Akuntansi Manajemen 1, Chapter 2 dan 4 tentang COGM dan Job Costing. Kelompok kami beranggotakan Dinda Arliani, Cindy Natasha, dan Hana Nurfantina. Iya, di sini kita akan menjelaskan tentang chapter 2, yaitu Cost of Goods Manufactured. Di sini ada basic cost terminology yang berisikan cost, yaitu biaya, adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua ada actual cost, yaitu biaya yang dianggarkan atau diprediksikan. Yang ketiga itu ada cost object, yaitu segala sesuatu yang dapat diukur biayanya. Yang keempat yaitu ada cost accumulation, yaitu akumulasi biaya atau kumpulan data mengenai biaya dalam sistem akuntansi. Selanjutnya ada cost assignment, yaitu penempatan biaya atau cara untuk mengumpulkan akumulasi biaya pada cost. Nah, cost assignment ini terdiri dari tracing, allocating, direct cost, dan indirect cost. Selanjutnya yaitu ada cost behavior. Cost behavior ini terdiri dari variable cost dan fixed cost. Variable cost itu terdiri dari biaya yang disesuaikan oleh produksi, sedangkan kalau fixed cost itu biaya tetap. Nah, di sini tuh ada direct and variable, yaitu contohnya kain. Yang kedua ada direct and fixed, yaitu contohnya gaji pegawai. Lalu indirect and variable, yaitu contohnya hiasan dan manik-manik. Lalu yang terakhir ada indirect and fixed, yaitu terdiri dari mesin, gaji satpam, supervisor, dan sewa. Lalu ini ada other cost concept. Other cost concept itu adalah cost driver, yaitu pemicu biaya, adalah tingkat aktivitas yang dipergunakan untuk mengalokasikan biaya yang tidak langsung. Selanjutnya, different type of firm, yaitu jenis-jenis perusahaan. Yang pertama ada manufacturing sektor, yaitu beli barang mentah menjadi barang jadi. Yang kedua merchandising sektor, yaitu perusahaan dagang. Yang ketiga service sektor, yaitu memberi intangible service. Selanjutnya yaitu type of inventory, yaitu tipe-tipe persediaan. Yang pertama ada direct materials, yaitu barang mentah. Yang kedua work in process, yaitu barang setengah jadi. Dan yang terakhir ada finished goods, yaitu barang jadi yang belum dijual. Selanjutnya ada inventory cost dan period cost. Inventory cost sama dengan manufacturing cost, yaitu biaya persediaan sama dengan biaya pabrik, yaitu direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead. Selanjutnya ada prime cost, yaitu biaya utama, berisi direct material ditambah direct labor. Selanjutnya ada conversion cost, yaitu direct labor ditambah manufacturing overhead. Di sini ada format COGM yang terdiri dari direct material, direct cost, dan MOH. Lalu kita jumlahkan menjadi manufacturing cost incurred. Setelah itu kita tambahkan dengan beginning WIP. Jadi totalnya total manufacturing account for. Setelah mendapatkan totalnya kita kurangin lagi dengan ending WIP. Lalu mendapatkan hasilnya cost of goods manufactured. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal COGM. Soalnya itu, Mirade Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi pakaian. Berikut ini data yang berhubungan dengan biaya produksi Mirade Corporation untuk periode bulan April 2019. Nah, di sini ada data-data yang terdiri dari direct material, direct labor, MOH, WIP, finished goods, sama gross profitnya. Terus diminta buatlah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dari transaksi di atas. Berarti soalnya itu diminta untuk jawaban dari COGM dan income statement-nya. Selanjutnya ada jawaban dari COGM. Formatnya itu yang pertama-tama kita harus
bikin kop suratnya terdiri dari 3 baris. Yang pertama yaitu nama perusahaan, Mirade Corporation. Yang kedua, Schedule of Cost of Goods Manufactured. Yang ketiga, for the month ended April 30, 2019. Nah, tadi untuk membuat jawaban CGM-nya ini harus dikelompokkan dari direct material, direct labor, sama MOH-nya kan. Terus yang pertama itu di soal tertulis direct material use senilai 850.500.000, ada direct manufacturing labor sebesar 1.080.000 dan manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu terdiri dari indirect material use, indirect manufacturing labor, property tax on manufacturing plant building, depreciation of manufacturing equipment, miscellaneous plant building, plant utilities, dan semuanya itu ditotal. Lalu direct material use, direct manufacturing labor, dan manufacturing overheadnya itu semua ditotal, ketemu jadi namanya total manufacturing cost. Lalu total manufacturing cost itu ditambah beginning work in process, jadinya total manufacturing to account for. Total manufacturing to account for yaitu dikurang ending work in process, ketemu hasilnya namanya cost of goods manufacturing. Oke, di sini kita akan membuat income statement. Yang pertama, kita tentuin dulu dari salesnya itu berapa. Nah, di sini tuh salesnya ada 4.448.520.000. Setelah itu kita tentuin cost of goods sold-nya, COGS-nya. Dari yang pertama kita add beginning finished good, yaitu 1.215.000. Lalu ditambah cost of goods manufactured. Ini tuh dapat dari COGS. COGS-nya 3.700.000 dikali oleh 120%. Lalu dikurang oleh ending finished goods-nya. Setelah itu kita dapat gross profit yaitu 741.420. Setelah itu kita bikin operating expense-nya, yaitu terdiri dari salesperson company vehicle cost, depreciation, general office, dan marketing distribution. Lalu kita dapat laba bersihnya income statement, yaitu senilai 281.670. Ini ada job order costing. Dalam job order costing ada beberapa ketentuan dalam pembuatan jurnalnya. Pada saat jurnal pembelian, jurnalnya adalah material pada cash atau akun payable. Selanjutnya ada pemakaian bahan baku. Pada saat pemakaian bahan baku dibagi menjadi dua, ada direct dan indirect. Kalau direct, jurnalnya WIP job nomor sekian pada material. Terus kalau yang indirect itu manufacturing overhead control pada material. Selanjutnya ada biaya overhead control lainnya. Jurnalnya yaitu MOH control pada various of credit atau macam-macam akun FOH. Selanjutnya ada pencatatan upah tenaga kerja, yaitu payroll pada accrued payroll. Ada juga distribusi upah. Distribusi upah dibagi menjadi 3. Yang pertama, direct labor. Jurnalnya adalah WIP job number sekian pada payroll atau salaries atau wages payable. Di sini bisa pilih salah satu. Terus selanjutnya ada indirect labor. Indirect labor jurnalnya adalah MOH control pada payroll atau salaries atau wages payable. Selanjutnya ada beban lainnya. Jurnalnya kalau misalkan penjualan itu marketing expense. Kalau misalkan kebutuhan office itu administrative expense pada payroll atau salaries atau wages payable. Selanjutnya ada pembebanan FOH applied, yaitu allocated ke WIP. Jurnalnya adalah WIP job number sekian pada MOH allocated. Selanjutnya ada transfer barang yang sudah jadi. Jurnalnya finished good pada WIP job number sekian. Untuk material yang diretur ada dibagi 2. Untuk material yang direct yaitu material pada WIP job number sekian. Selanjutnya kalau untuk yang indirect material pada MOH control. Setelah itu ada penjualan produk dengan
tunai atau kredit. Jurnalnya adalah account receivable atau cash pada sales. Dan untuk persediaannya cost of goods sold pada inventory. Selanjutnya ada tutup selisih. Kalau untuk over applied yaitu MOH allocated lebih besar daripada overhead controlnya, jurnalnya adalah MOH allocated pada COGS dan MOH control. Selanjutnya ada under applied. Untuk under applied ini kalau misalkan overhead allocated lebih kecil daripada overhead controlnya, jurnalnya MOH allocated dan COGS pada MOH control. Di sini ada contoh soal dari job costing, yaitu CV Indah Karya pada tanggal 1 April 2019 mendapat pesanan untuk membuat 20 set lemari dari Asrama Asrijati dengan jumlah pesanan penjualan sebesar Rp6.600.000. Pesanan diberikan nomor kode pesanan 354. Barang tersebut harus selesai pada tanggal 29 April 2019. Berikut ini informasi yang berhubungan dengan pesanan tersebut. Pertama, pada tanggal 3 April 2019, perusahaan membeli barang sebagai berikut, yaitu tidak semua dipakai untuk pesanan nomor 354. Yang pertama, ada 220 kg kayu ramin berbagai ukuran dengan harga satuannya Rp5.000. Kedua, ada 10 lembar multiplex dengan harga Rp16.000. Selanjutnya ada 50 galon pernis dengan harga Rp2.500, 2 kaleng lem Rp45.000, dan 5 kotak paku dengan harga Rp30.000. Setelah itu, yang pertama kita harus jumlahkan atau dikalikan total harga persatuannya dengan jumlah kayu ramin yang ada. Di sini 220 kg kg dikali dengan 5.000 itu 1.100.000. Selanjutnya yang 10 lembar multiplex dikali 16.000, 160.000, 50 galon pernis 2.500 menjadi 125.000, 2 kaleng lem dikali 45.000 jadi 90.000, dan 5 kotak paku berarti 5 dikali 30.000 yaitu 150.000, dengan total semuanya yaitu 1.625.000. Untuk membuat jurnalnya seperti ketentuan jurnal di awal, yaitu material kontrol pada cash dengan jumlah 1.625.000. Nomor 2, pada tanggal 3 April 2019, bagian produksi meminta bahan baku berikut untuk mengerjakan pesanan nomor 354. Untuk direct materialnya ada kayu ramin berbagai ukuran 200 kg dikalikan dengan harga per 1 kilo yaitu 5.000. Untuk multiplexnya 8 lembar, 8 dikali 16.000. Total untuk direct materialnya yaitu 1.128.000. Selanjutnya untuk indirect material ada pernis 20 galon, 20 dikali 2.500, lem 2 kaleng, 2 dikali 45.000, dan paku 4 kotak, 4 dikali 30.000. Untuk total indirect materialnya adalah 260.000. Jadi jurnalnya WIP kontrolnya 1.128.000, MOH kontrolnya 260.000, pada material kontrol 1.388.000. Selanjutnya nomor 3, pada tanggal 27 April 2019 dilakukan ringkasan perhitungan upah selama 3 minggu dengan pembayaran secara tunai pada hari yang sama sebagai berikut. Upah tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 354 yaitu Rp2.869.000. Untuk upah tenaga kerja tidak langsung yaitu Rp350.000. Untuk jurnalnya langsung dimasukkan dengan ketentuan jurnal yang di awal tadi. Upah tenaga kerja langsung yaitu direct, karena direct berarti jurnalnya WIP kontrol dengan jumlah yang sama yaitu 2.869.000, dan untuk indirectnya masukkan di MOH kontrol dengan jumlah 350.000. Debit kreditnya cash total dari 2.869.000 ditambah 350.000 yaitu Rp3.219.000. Nomor 4, pabrik mengeluarkan biaya-biaya overhead pabrik lainnya secara tunai sebanyak Rp410.000. Sudah termasuk biaya depresiasi peralatan pabrik sebesar Rp100.000. Untuk jurnalnya bisa langsung dimasukin aja angkanya.
yaitu MOH kontrol dengan jumlah 410.000 dan kreditnya cash 310.000 dan akumulasi depreciation factory equipment dengan jumlah 100.000. Kenapa cashnya 310.000? Karena di atas sudah dijelaskan 410.000 itu sudah termasuk biaya depresiasinya 100.000. Jadi total MOH kontrolnya tetap 410.000. Nomor 5, biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 60% dari upah tenaga kerja langsung. Untuk penulisan jurnalnya seperti ketentuan jurnal sebelumnya, yang untuk pembebanan FOH applied allocated ke WIP yaitu WIP job atau WIP kontrol pada MOH allocated. Angkanya didapat dari upah tenaga kerja langsung yaitu 2.869.000 dikali dengan tarifnya 60% dan hasilnya adalah 1.721.400. Nomor 6, pesanan nomor 354 pada tanggal 24 April 2019 selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi. Untuk jurnalnya yaitu Finish Good Control pada WIP Control. Angkanya didapat dari total seluruh WIP Control yang ada di jurnal yaitu 5.718.400. Nomor 7, pesanan nomor 354 dikirimkan ke pemesan pada tanggal 29 April 2019. Pembayaran atas pesanan nomor 354 dilakukan sehari sesudahnya. Biaya pemasaran ditaksir 5% dari harga kontrak dan dibayarkan di hari yang sama dengan tanggal penerimaan pembayaran penjualan. Maka jurnal yang pertama kita buat yaitu jurnal pada tanggal 29 April. Yang pertama yaitu karena pembayaran dilakukan sehari sesudahnya, berarti kan pada tanggal 29 Aprilnya itu masih piutang. Jadi accounts receivable pada sales revenue sejumlah Rp6.600.000 dan untuk persediaannya cost of goods sold pada finish good control sejumlah Rp5.718.400. Nah, pada tanggal 30 Aprilnya jurnalnya uangnya kan baru dibayar tuh, baru masuk. Berarti kan untuk menghapus piutangnya debitnya cash, kreditnya account receivable dengan jumlah Rp6.600.000. Terus ada juga biaya pemasarannya. Berarti kan ada marketing expense-nya. Marketing expense-nya itu 330.000. 330.000 ini didapat dari 5% dikali Rp6.600.000. Dapatlah angka Rp330.000. Dan yang terakhir kita menutup selisih yaitu MOH allocated. MOH allocated ini angkanya didapat dari jurnal yang sebelumnya kita udah hitung dari soal nomor 5 kalau nggak salah. Terus MOH kontrolnya itu dari semua MOH kontrol yang ada di jurnal dijumlahin. Nah, selisihnya itu menjadi cost of goods sold 1.721.400 untuk MOH allocated dan MOH kontrol 1.020.000. Ada selisih 701.400. Taruhnya di karena MOH allocatednya ini lebih besar dari MOH kontrolnya, maka terjadi over allocated. Makanya cost of goods sold-nya ditaruh di kredit. Jadi untuk penutup selisihnya itu MOH allocated pada COGS dan MOH kontrol dengan MOH allocated angkanya sejumlah 1.721.400, cost of goods sold 701.400 dan MOH kontrolnya 1.020.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.